Sebelum kita mulai, kita akan masuk di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami percaya setiap firman Tuhan yang akan disampaikan adalah firman daripadamu sendiri ya Tuhan. Berikan kepada setiap daripada kami pengertian ya Tuhan, akan setiap firman Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana kami harus bersikap ya Tuhan terhadap firman-Mu. Bagaimana kami harus melangkah di dalam iman ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mempersilakan Engkau Tuhan, sore hari ini, mengambil alih ya Tuhan, seluruhnya ya Tuhan. Firman ini dari awal hingga akhir. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang membukakan setiap hati dan pikiran, dan Tuhan yang berbicara ya Tuhan. Hamba pada saat ini ya Tuhan, sebagai hamba-Mu, hamba siap Tuhan untuk dipakai oleh Engkau, dan biar Tuhan yang memberkati pertemuan sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini saya mengambil firman Tuhan dengan judul kegigihan di dalam iman dan kerendahan hati. Ya, Oke, saya mulai dengan definisi daripada iman, kegigihan, dan kerendahan hati. Iman adalah dasar dari kehidupan Kristen yang memberikan kekuatan dan harapan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Iman juga mendorong orang Kristen untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Ya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, iman itu adalah satu kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Lalu di sini ada kegigihan. Apa itu gigih gitu ya? Kegigihan atau ketekunan yang mungkin biasa kita tahu ya. Kegigihan dan ketekunan itu adalah buah daripada iman. Ketika seseorang memiliki iman yang teguh, ia akan memiliki kegigihan untuk terus berusaha, berdoa, dan berharap pada Tuhan, meskipun jalan yang ditempuh terasa sulit. Ya, mungkin ini juga sering kali dialami oleh Bapak Ibu, bahwa pada saat kita menaruh iman, percaya kepada Tuhan, di dalam perjalanan iman itu sendiri, seringkali banyak hal yang membuat kita menjadi mundur. Seringkali banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan itu memang ada? Ya, nah untuk ini diperlukan yang namanya kegigihan, Bapak Ibu. Diperlukan adanya ketekunan untuk kita bisa terus bertekun di dalam iman kita. Untuk kita bisa terus gigih mempertahankan iman kita. Sekalipun ada badai, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Itu yang namanya kegigihan. Dan arti daripada kerendahan hati adalah mengakui keterbatasan diri dan ketergantungan kepada Tuhan, merasa memerlukan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Kerendahan hati tercermin dalam sikap saling menghormati dan mengasihi sesama. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita memerlukan pertolongan Tuhan, diperlukan kerendahan hati dalam diri kita. Kita perlu sekali untuk menendahkan hati kita, percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Tidak ada orang lain, bukan dokter, bukan obat, bukan orang pintar, bukan keluarga kita, tapi hanya Tuhan satu-satu yang bisa menolong kita. Jadi Bapak Ibu, ada korelasi, ada hubungan antara iman, kegigihan, dan kerendahan hati. Nah, melalui dari definisi ketiga hal ini, saya akan menjelaskan melalui firman Tuhan berikut ini. Di dalam saya pada hari ini saya mengambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ini mengenai seorang ibu yang punya anak kerasukan setan ya, dan dia datang kepada Tuhan meminta Tuhan yang menyembuhkan ya. Mari kita baca bersama. Di dalam ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, Bapak Ibu, ayat ini ya beberapa tahun yang lalu saya pernah baca. Dan ayat ini cukup cukup membuat saya berpikir gitu ya. Kok Tuhan bisa menganalogikan manusia seperti anjing ya pada saat itu ya. Itu yang saya tidak bisa saya belum mengerti saat itu. Saya belum mengerti apa maksudnya ya gitu loh. Jadi hal ini mungkin saya rasa banyak juga daripada kita pada saat kita baca ayat ini, kita merasa kok kata-katanya seperti hinaan ya gitu loh. Seperti suatu hal yang seperti kalau kita pun tidak akan mengatakan hal itu kepada orang, betul ya? Tapi ternyata ada alasan tersendiri Bapak Ibu, kenapa ada perkataan ini dari Tuhan Yesus. Ya, ada arti daripada perkataan Tuhan ini sendiri. Karena kita percaya bahwa setiap yang Tuhan perkatakan itu bukan perkataan sia-sia Bapak Ibu ya. Tuhan tidak akan mungkin mengejek seseorang atau menghina seseorang gitu loh. Tapi ada maksud, ada arti di balik ini semua. Ya, kalau kita lihat dari bacaan ini ya, anak daripada perempuan Sirofenisia ini tetap disembuhkan sama Tuhan, ya kan? Menerima kesembuhan. Ya, tapi ada proses yang harus dialami oleh si ibu ini. Ya, ada proses yang harus dialami ibu Sirofenisia ini. Ya, apa yang dia harus alami? Dia mengambil langkah yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun mungkin pada saat itu kalau orang-orang yang ada di sekitarnya, kemungkinan ya saya membayangkan pada saat ini terjadi kan pada saat itu pasti banyak orang ya. Mungkin orang-orang bertanya-tanya, kok Tuhan ngomong gitu sih gitu ya. Terus mungkin ada juga orang yang berkata gini, wah kalau kalau saya jadi ibu itu saya pasti marah. Ya, reaksinya pasti marah nih. Kenapa? Karena kok dianalogikan seperti anjing gitu kan ya. Padahal kan minta pertolongan gitu loh. Nah, tapi ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu, maksud daripada Tuhan. Ya, kita akan bahas selanjutnya. Oke. Nah, latar belakangnya, jadi pada saat itu Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon, itu terdapat di dalam ayat 24, yaitu di luar wilayah Israel, wilayah non-Yahudi. Ya, itu menunjukkan bahwa pelayanan Tuhan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga menjangkau kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sekalipun Tuhan itu berasal dari bangsa Yahudi, tapi dia tidak membatasi dirinya hanya untuk melayani orang Yahudi saja. Ya, itu dibuktikan dengan dia berjalan ke daerah-daerah yang non-Yahudi, ya. Lalu yang kedua, wanita yang datang adalah seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Itu tertulis di dalam ayat 26. Ya, biasanya orang-orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi, itu dianggap oleh orang-orang Yahudi adalah bangsa yang kafir. Bangsa kafir itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau dibilang mungkin bangsa yang mereka orang Yahudi itu merasa bangsa yang terhormat gitu ya, merasa diri mereka sebagai bangsa yang terhormat. Jadi kalau bangsa-bangsa di luar Yahudi, mereka anggap itu adalah bangsa-bangsa yang tidak terhormat gitu ya, atau yang lebih terbelakang daripada mereka. Jadi dianggap sebagai bangsa yang kafir. Ya, dan pastinya karena dia seorang Yunani ya dari bangsa Sirofenisia, pastinya berbeda budaya, agama dan dianggap sebagai orang luar karena bukan Yahudi ya. Lalu di budaya Yahudi sendiri, bangsa kafir sering dianggap tidak layak menerima warisan rohani bangsa pilihan. Ya, jadi ini latar belakang daripada ayat itu ya yang tadi kita baca. Nah, saya mau mengambil highlight untuk Markus 7 ayat 27. Di mana dikatakan oleh Tuhan ini adalah, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, nah kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu, ayat ini artinya apa, maknanya apa, supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan di balik ini semua. Ya, anak-anak itu di dalam bahasa Yunani itu ya dikatakan bahwa adalah tatekna, ya tatekna. Nah, itu diibaratkan sebagai bangsa Israel, yaitu umat pilihan Allah yang dipilih untuk menerima janji dan firman dan janji Tuhan ya. Jadi anak-anak dikatakan adalah bangsa Israel dan itu tertulis di dalam Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji.
Jadi anak-anak ini adalah bangsa Israel. Jadi dibilang sebagai umat pilihan, ya, umat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dari semula untuk menerima yang namanya janji Tuhan, menerima yang namanya firman Tuhan. Ya, seperti yang kita tahu dari zaman Perjanjian Lama, ya, semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, baik itu Abraham, baik itu Musa, ya, baik itu Daud, ya, itu semuanya adalah orang Yahudi. Ya, jadi itu semua yang menjadi umat pilihan Allah, ya. Nah, jadi makanya orang-orang Israel ini boleh dibilang agak songong gitu ya Bapak Ibu ya, agak sombong gitu. Mereka merasa, wah saya ini bangsa pilihan loh, ya kan? Nah, jadi mereka merasa seperti itu. Tapi memang betul bahwa kedatangan Tuhan itu pertama adalah untuk mereka gitu ya, sebagai orang-orang pilihan yang dianggap ya. Nah, jadi di sini ini adalah arti daripada anak-anak ya. Lalu kita lihat lagi arti selanjutnya. Anjing yang dikatakan di sini ya itu disebut Tois Kunariois ya. Anjing yang dimaksud ini adalah bukan anjing liar itu kunes ya. Tapi dibilang kunaria. Kunaria itu adalah anjing kecil atau anjing peliharaan rumah. Jadi bukan anjing liar yang berkeliaran di jalan yang tidak dipelihara orang. Ini berarti adalah anjing yang dipelihara gitu ya, anjing yang diberi makan ya. Kalau Bapak Ibu punya peliharaan anjing di rumah ya seperti itulah kurang lebih ya. Nah, kata anjing ini sebagai kiasan yang mencerminkan adanya perbedaan antara bangsa Yahudi dengan bangsa non-Yahudi. Ya, nah jadi di sini ada rupanya arti daripada anjing itu sendiri itu bukan suatu makna yang kasar sebenarnya, tapi Tuhan sedang menganalogikan, ya, Tuhan sedang mengumpamakan bahwa orang-orang yang di luar daripada bangsa Yahudi itu yang dikatakan tadi apa anjing tersebut gitu lah, kunaria ya. Nah, jadi ada perbedaan antara tadi yang saya bilang antara anak-anak yaitu bangsa pilihan Yahudi dan antara orang-orang non-Yahudi. Ada perbedaan pada saat itu ya. Nah, lalu dikatakan juga di sini mengenai remah-remah ya. Remah-remah itu dibilang adalah sision ya. Artinya adalah bagian yang sangat kecil. Kalau Bapak Ibu tahu ya, anak kecil kalau makan, pasti kan ada jatuh-jatuh ya. Saya juga punya anak masih kecil ya. Jadi kalau makan itu nggak pernah rapi gitu ya. Pasti ada aja tuh. Kalau dia habis makan tuh pasti mejanya penuh gitu ya. Ada remah-remahnya ya. Nah, remah-remah itu yang dibilang di dalam ayat ini ya. Apa bahwa dikatakan oleh itu bahwa anjing juga memakan remah-remah ya daripada anak ya. Nah, jadi di sini mengatakan mengenai respon si perempuan pada saat Tuhan bilang bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu merespon, Tuhan, tapi anjing itu pun juga makan loh remah-remahnya, sisa-sisanya gitu ya, daripada yang anak-anak makan itu gitu loh. Nah, jadi perempuan ini punya respon yang baik Bapak Ibu kalau kita lihat ya. Dia tidak marah ya. Terkadang coba Bapak Ibu kalau kita ingat ya kembali dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi sakit penyakit, lalu mungkin ada lagi permasalahan lain lagi yang kita hadapi. Respon kita sebenarnya bagaimana sih dalam menghadapi itu? Itu yang kita harus lihat. Apakah kita bertambah dekat datang sama Tuhan? Atau kita marah sama Tuhan? Kita bilang, Tuhan cobaan apa lagi ini yang Tuhan kasih? Sakitku aja belum sembuh. Tuhan kasih aku apa lagi? Ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita kepada Tuhan pada saat kita mengalami hal itu? Tapi respon si perempuan Sirofenisia ini itu adalah respon yang benar. Dia tidak marah, bahkan dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia menunjukkan kegigihan di dalam iman dan kerendahan hati. Dia tidak menuntut hak yang menjadi anak-anak, tidak. Dia tidak bilang, oh Tuhan, ya kan rotinya banyak, kasih aja dong satu buat saya gitu ya. Enggak kayak gitu. Tapi dia bilangnya apa? Dari remah-remah pun ya anjing bisa makan. Dari remah-remah, dari sisa-sisa anak yang sisa-sisa makanan anak si anjing tuh bisa tetap makan loh Tuhan. Ya jadi dia tidak menuntut hak. Dia percaya walaupun hanya hal yang kecil, bagian yang kecil, hanya remah-remah yang jatuh, Tuhan itu sudah cukup untuk Tuhan bisa menyembuhkan anaknya. Ya Bapak Ibu, ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk ikut membayangkan bagaimana respon yang baik dari si perempuan ini untuk kita alami, untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita melihat bahwa bagaimana kita harus memiliki sikap di hadapan Tuhan. Yang akan memberikan kesembuhan siapa Bapak Ibu? Tuhan kan?
gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengatur Tuhan. Oh, Tuhan harus nyembuhin saya. Oh, Tuhan yang harus melihat saya dong. Bukan seperti itu. Tapi kita harus tahu diri, Bapak Ibu, bahwa yang memberikan kesembuhan itu Tuhan. Jadi sekalipun dapatnya cuma remah-remah, sekalipun dapatnya hanya hal kecil, syukurilah itu. Bersyukurlah, Tuhan terima kasih, aku masih dapat remah-remahnya. Tuhan terima kasih, sekalipun kita punya sakit, mungkin sakit yang besar, ya, sakit yang mungkin cukup parah yang kita alami. Ada sedikit saja kesembuhan. Misalkan ya Bapak Ibu punya sakit yang sulit untuk bisa tidur. Ya, ada satu hari aja Bapak Ibu bisa tidur 2 jam. Syukurilah itu. Itu yang saya anggap sebagai satu remah-remah. Walaupun mungkin tidurnya masih ada terganggu-terganggu. Ya, cuma bisa tidur 2 jam dengan pulas. Bersyukurlah bilang sama Tuhan. Tuhan terima kasih, aku masih dapat remah-remahnya. Kebaikan Tuhan. Ya, itu menandakan bahwa kita tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, jadi dari firman tadi yang kita baca, ya, ada kegigihan di dalam iman dan kerendahan hati. Ada 4 poin di sini yang saya tuliskan, yaitu pertama permohonan wanita non-Yahudi bertindak atas dasar kasih kepada anak-anaknya dan memiliki iman kepada kuasa Yesus. Ibu mana sih yang nggak sayang sama anaknya? Betul ya. Kalau anak sakit, yang paling merasakan sakit itu ibunya ya. Tuhan kalau bisa saya yang gantiin anak saya yang sakit. Sakit demam aja ya, kita aja udah ngerasa, aduh Tuhan kalau bisa jangan sampai dia yang sakit. Ya, nah, jadi dari sini, ya, ini ada permohonan. Ada hati seorang ibu yang meminta kepada Tuhan supaya anaknya disembuhkan, supaya anaknya tidak lagi dikuasai oleh setan. Ya. Dan ibu ini, karena dia adalah wanita non-Yahudi, dia menyadari posisinya sebagai orang non-Yahudi, sebagai orang yang bukan pewaris pewaris gitu ya, sebagai bukan orang pilihan, bukan umat Allah gitu, bukan umat pilihan karena dia juga beragama lain ya. Jadi dia bukan bukan pengikut Yesus sebenarnya, tapi dia memiliki iman percaya bahwa Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya. Jadi dia punya kesadaran akan posisinya. Ya, dan ibu ini juga menunjukkan iman yang melampaui batas etnis, budaya, dan status sosial. Ini highlight saya mengenai permohonan wanita yang non-Yahudi ini. Lalu sini highlight yang kedua adalah ujian iman dari Yesus. Ya. Yesus tidak menolak secara mutlak, tapi menggunakan kiasan untuk mengungkapkan prioritas misinya pada bangsa lain, pada bangsa Israel. Ya, jadi pada saat itu Tuhan mengungkapkan kiasan, yaitu dia katakan bahwa itu adalah milik anak-anak ya. Roti itu adalah milik anak-anak. Bahwa prioritasnya adalah bangsa Israel saat itu ya Bapak Ibu ya. Prioritasnya adalah bangsa Israel. Ya. Jadi itu yang Tuhan katakan. Kiasan-kiasan ini yang tadi kita sudah pelajari, yang kita sudah mengerti mengenai kiasan anak dan kiasan anjing yang tadi dikatakan ya. Nah, karena di dalam Matius 15 ayat 24 itu jelas tertulis, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi memang ada ayatnya. Ya, jadi kalau bangsa-bangsa di luar Israel mendapatkan anugerah Tuhan, saya bilang itu anugerah. Ya, kenapa? Karena seharusnya tidak mendapat gitu loh. Seharusnya tidak dapat, tapi menjadi dapat gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah anugerah. Ya. Jadi ada anugerah, ada perkenanan, ya, ada grace, ada favor daripada Tuhan. Nah, ini yang membuat Tuhan menguji iman ibu ini dengan dikatakan bahwa tidak baik roti yang untuk anak-anak dikasih kepada anjing gitu kan. Itu sebenarnya ujian iman dari Yesus. Yesus mau lihat hatinya si ibu ini seperti apa gitu loh. Ya, makanya Tuhan menggunakan kiasan itu. Dan ternyata ibu itu merespon dengan benar. Ya, dia merespon dengan benar bahwa dia percaya sekalipun dari remah-remah yang dimakan oleh anak-anak itu tetap bisa dapat menyembuhkan anaknya. Ya. Lalu highlight yang ketiga adalah yang tadi, respon luar biasa dari perempuan Sirofenisia. Ya, sikap hati yang luar biasa, tidak marah atau tersinggung, tetapi tetap beriman dengan gigih dan merendahkan diri. Percaya bahwa sekalipun dari remah-remah, ia percaya kuasa Tuhan sudah cukup untuk menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita terlalu serakah. Kita mau sesuatu yang besar. Kita maunya kalau kita berdoa, kita maunya anugerah Tuhan yang terbesar yang diberikan pada kita.
Tapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya setiap hari kita mendapatkan yang namanya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari sesungguhnya kita hidup dari anugerah demi anugerah, dari perkenanan demi perkenanan Tuhan. Itu yang seringkali tidak kita sadari. Remah-remah daripada Tuhan itu sendiri, itu yang seringkali tidak kita sadari. Seringkali kita menganggap sepele itu semua. Nah, Bapak Ibu punyai respon yang benar di hadapan Tuhan. Respon yang tetap bersyukur, punya hati bersyukur sama Tuhan. Sekalipun saya hanya mengalami sedikit, tapi saya percaya itu anugerah Tuhan terbesar. Jadi tidak ada kata untuk kita marah sama Tuhan. Tidak ada kata kita tersinggung. Tidak ada kata kita mengatakan, Tuhan kenapa tidak adil? Tuhan kenapa tidak sayang sama saya? Tuhan kenapa begini? Tuhan jahat sekali buat saya. Tidak ada lagi kata seperti itu kalau kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita hanya mendapatkan remah-remah daripada berkat itu sendiri. Ya, jadi sikap hati yang benar itu penting Bapak Ibu untuk kita meraih yang namanya kesembuhan di dalam kehidupan kita. Sedikit demi sedikit, kalau kita menghargai remah-remah itu, kita akan melihat, suatu hari kita akan melihat kita sudah disembuhkan. Tanpa kita sadari kita melihat, oh ternyata saya sudah sembuh. Tuhan sudah menjawab doa saya. Ya, karena apa? Karena yang sering kali terjadi, orang mengharapkan mujizat yang besar luar biasa. Ya, orang mengharapkan mujizat yang luar biasa. Seperti orang melihat orang buta langsung melihat gitu ya. Seperti orang mau melihat orang yang lumpuh langsung berjalan ya. Sepertinya kalau nggak seperti itu bukan mujizat dari Tuhan. Padahal enggak Bapak Ibu, penyertaan Tuhan setiap hari aja itu sudah merupakan anugerah terbesar buat kita. Jadi respon yang benar itu yang diperlukan untuk kita semua. Dan yang keempat, highlight yang keempat dari saya adalah mujizat terjadi berdasarkan iman. Ya, Tuhan Yesus tidak datang ke rumah ibu itu. Ya, Tuhan Yesus hanya berkata bahwa setannya sudah keluar. Anakmu sudah selamat, setannya sudah keluar. Tuhan Yesus nggak hadir ke rumahnya, nggak hadir secara fisik. Tapi mujizat terjadi, kenapa? Karena adanya kegigihan di dalam iman dan kerendahan hati yang percaya kepada janji Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu, 4 highlight yang tadi saya katakan. Hal ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini ada poin penting dari ini semua, ya, bahwa Tuhan menghargai kegigihan di dalam iman dan kerendahan hati setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan membuka jalan bagi semua bangsa. Kisah ini adalah salah satu isyarat awal bahwa Injil akan menjangkau non-Yahudi. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan bukan hanya untuk anak Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk orang Kristen. Kalau Bapak Ibu dengar orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, beritakan tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan untuk semua bangsa. Firman Tuhan untuk semua golongan. Firman Tuhan untuk semua status sosial. Firman Tuhan untuk setiap orang, tidak terkecuali. Kasih dan kuasa Tuhan bukan hanya untuk orang dalam gereja, tetapi Tuhan menjangkau mereka yang terpinggirkan atau yang dianggap tidak layak. Ya, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah rajin ke gereja, bukan, tapi juga untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita sebarkan kasih dan kuasa Tuhan yang kita sudah tahu kepada mereka semua. Kalau Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masih mungkin dalam keadaan masih bergumul dengan sakit, ya, tidak ada salahnya untuk Bapak Ibu tetap bersaksi kepada orang-orang lain. Walaupun Bapak Ibu merasa, tapi kan saya belum sembuh. Justru, seperti tadi yang saya katakan, pada saat Bapak Ibu merasa belum sembuh, tapi Bapak Ibu pasti mengalami yang namanya anugerah Tuhan hari demi hari. Ceritakan itu kepada orang-orang yang memerlukan. Katakan bahwa saya punya Tuhan yang besar loh. Saya punya Tuhan yang memberikan anugerah buat saya setiap hari. Jadilah saksi. Walaupun Bapak Ibu dalam keadaan sakit sekalipun, tetap jadilah saksi buat mereka yang memerlukan. Pada saat Bapak Ibu sedang ngantri di rumah sakit mungkin, jangan hanya berdiam diri, ceritakan tentang Tuhan. Ceritakan tentang pengalamanmu bersama dengan Tuhan setiap harinya. Itu berarti kita menghargai remah-remah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika doa belum dijawab, belajar dari wanita ini untuk tidak menyerah menghadapi tantangan dan berhasil melewati ujian karena dia gigih dalam beriman dan memiliki kerendahan hati.
Jadi Bapak Ibu, saat doa kita belum dijawab, jangan ngedumel gitu ya. Jangan marah-marah. Jangan malah jadi menjauhi Tuhan. Jangan. Kalau kita menjauhi Tuhan, siapa yang mau tolong kita? Nggak ada Bapak Ibu. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ketika doa belum dijawab, respon kita jangan sampai salah. Jangan malah kita menjauh dari Tuhan. Justru makin mendekat. Justru makin ketuk dengan kencang. Minta Tuhan jawab doa saya. Jadi respon yang benar itu menentukan bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan, bagaimana kita mengalami janji-janjinya Tuhan. Ya. Iman yang sejati bukan tentang latar belakang agama, tetapi tentang respon hati kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua di sini untuk kembali lagi melihat dari kisah perempuan Sirofenisia yang seharusnya tidak mendapatkan uh, kelayakan. Seharusnya dia tidak bisa mendapatkan yang namanya anugerah Tuhan. Tapi dia mendapatkan anugerah Tuhan itu. Kenapa? Karena dia punya respon hati yang benar. Dia gigih di dalam beriman. Dia yakin benar. Dia tahu benar hanya Tuhan satu-satu yang bisa menyembuhkan dia. Sekalipun hanya melalui remah-remah, hanya melalui hal-hal yang kecil sekalipun, dia percaya kesembuhan itu bisa dia raih. Jadi miliki respon yang benar Bapak Ibu. Gigih di dalam iman, dan memiliki sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tetap bersyukur, sekalipun hanya anugerah-anugerah kecil yang kita alami dalam hidup kita. Oke, ya, saya selesai untuk firman Tuhan. Saya akan bacakan satu kesaksian. Ini dari seorang pendeta di Semarang, ya, tentang pendeta Dodi namanya, bagaimana dia sembuhkan dari penyakit kanker usus, ya. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Maret 2016, seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Dodi terbangun dengan rasa nyeri yang tak tertahankan di bagian perutnya. Dia berpikir itu hanya mah atau kelelahan, tapi nyerinya tidak kunjung hilang, bahkan makin menyiksa dari hari ke hari. Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit besar di Semarang. Setelah serangkaian pemeriksaan intensif, dokter menatapnya dengan serius dan berkata, "Pak Dodi, ini bukan sakit biasa. Bapak menderita kanker usus stadium 4. Kanker ini sudah menyebar ke hati Bapak." Suasana hening. Dunia seperti runtuh seketika. Pendeta Dodi yang sebelumnya berdiri tegap memberitakan firman Tuhan, kini hanya bisa terbaling lemah di ranjang rumah sakit. Berat badannya turun drastis, tubuhnya pucat, dan ia mulai kehilangan semangat hidup. Namun di tengah rasa sakit yang mendera, ia memejamkan mata dan berkata pelan, "Tuhan, kalau ini waktuku, aku siap. Tapi kalau Engkau masih ingin aku melayanimu, sembuhkanlah aku, Tuhan." Ia tidak mengeluh, ia tidak menyalahkan, ia hanya berserah dan percaya. Gerejanya mulai mengadakan rantai doa dan puasa bergiliran setiap hari. Teman-teman pelayanannya mengirimkan suara doa lewat telepon, dan keluarga menangis setiap malam di sisi tempat tidurnya. Sampai pada suatu malam, ketika Pendeta Dodi mendengarkan siaran langsung ibadah dari pelayanan kesembuhan ilahi, seorang pendeta berdoa di atas mimbar. "Saya mendapat penglihatan. Ada seseorang dengan kanker usus yang sudah menyebar sampai ke hati. Tuhan berkata, aku menyembuhkanmu saat ini juga." Pendeta Dodi menangis. Tiba-tiba perutnya terasa panas seperti disetrum dari dalam. Ia merasa tubuhnya bergetar. Ia tahu Tuhan sedang bekerja. Beberapa hari kemudian ia menjalani pemeriksaan ulang. Hasilnya, tumornya hilang. Tidak ada lagi jejak kanker. Dokter pun tidak mengerti. Secara medis, ini tidak masuk akal, kata dokter. Ini seperti keajaiban. Pastor Dodi tahu, itu bukan kebetulan. Itu jawaban dari doa yang dinaikkan dengan iman. Hari ini, Pastor Dodi kembali berdiri di mimbar, tapi kali ini dengan pesan yang lebih kuat. Aku berdiri hari ini bukan karena kuatku, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah menyerah pada hidupku. Ingatlah, Tuhan masih menyembuhkan. Tuhan masih mendengar. Dan mujizatnya belum berakhir. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Ibrani 13 ayat 8. Oke, baik Bapak Ibu, saya selesai sampai di sini. Saya akan mendoakan setiap Bapak Ibu di sini. Mari kita taruh tangan kita di bagian yang sakit. Sebelum saya mendoakan untuk sakitnya, saya akan berdoa untuk Bapak yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mendeklarasikan, kita perlu berbicara, menyatakan bahwa kita percaya pada Tuhan. Ya, saya minta untuk Bapak Ibu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa mengikuti doa saya. Setelah itu saya akan mendoakan untuk sakit Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap orang yang ada di sini. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu semua yang mau berdoa untuk menerima Tuhan Yesus, mengikuti doa saya secara pribadi. Tuhan Yesus, saya sebutkan nama Bapak Ibu, mengaku sebagai orang berdosa. Ampuni Tuhan setiap dosa-dosa saya. Masuklah Tuhan ke dalam hati saya, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya serahkan Tuhan, seluruh hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan pimpin. Dan saya percaya, mulai saat ini, saya menjadi anak Tuhan. Saya percaya, saya sudah dimerdekakan dari semua kutuk sakit penyakit, semua kutuk dosa, semuanya sudah dihancurkan di bawah kaki Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu, sekarang taruh di bagian yang sakit. Apapun sakit yang Bapak Ibu alami, saat ini kita mau berdoa. Kita berdoa dengan iman yang teguh. Kita percaya Tuhan sudah menyembuhkan kita. Kita percaya kesembuhan sudah menjadi hak kita. Sekarang hanya tinggal waktunya Bapak Ibu mendeklarasikan iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Perkatakan bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kepada setiap sakit penyakit apapun juga itu, semua sakit kanker, sakit lever, sakit ginjal, sakit jantung, sakit diabetes, sakit darah tinggi, semua sakit-sakit lain yang ada, sakit mata, sakit baik di bagian hati, pankreas, di bagian apapun juga, di bagian usus semuanya kami perkatakan semua sakit penyakit dihancurkan dengan bilur-bilur darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya bahwa kesembuhan itu sudah kami terima karena Engkau sudah mati bagi kami 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Kematian-Mu tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Kematian-Mu untuk membebaskan kami daripada segala kutuk sakit penyakit dan segala kutuk nenek moyang ya Tuhan. Kami perkatakan saat ini kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan tubuh kami menjadi sehat dan sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami menerima akan setiap janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.